Halo semuanya, ketemu lagi sama saya ST Mobi TV. Hari ini saya mau melakukan perbaikan di sistem remnya, yaitu bubut piringan cakram atau disc brake-nya kita rematching. Jadi disamain sama napnya. Jadi posisinya kita bubut, posisi piringan cakramnya atau disc brake-nya itu posisi masih di mobilnya. Jadi harapannya dengan bubut seperti itu lebih presisi lagi, karena ini ada kasus mobil Mitsubishi Lancer Evolution 10 2000 cc, dan ini pemiliknya itu Polres Karanganyar. Jadi ini mobil patwal, kita mau lakukan bubut piringannya. Nah, seperti apa cara bubutnya? Berikut ini liputan ke dealernya. Ini mobilnya Mitsubishi, tapi jangan kaget nanti saya bawa ke Daihatsu ya. Nah, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga komentar di bawah. Dan kita bubut cuma sebelah aja, karena posisinya sing bermasalah di sebelah kanan. Kalau sebelah kiri kemarin sudah kita bubut, itu bubutnya yang kita lepas piringannya sudah berhasil. Tapi yang sebelah kanan ini karena banyak banget olengnya, dan kemungkinan juga dari nap rodanya yang bermasalah. Jadi kita harus bubut di tempat mobilnya ada. Jadi posisi piringannya nempel gitulah. Pokoknya ngono ya. Jadi ikutin aja. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita ciao ke dealer. Oke, ini kita sekarang sudah ada di setal di dealer Daihatsu Solo Baru. Kita minta bantuannya ke dealer untuk melakukan perbaikan bubut piringan cakram sebelah kanan tok. Ini yang bermasalah kan sebelah kanan tok. Jadi sebelah kanan itu olengnya parah banget. Ini sudah disiapkan. Posisinya mau dinaikkan ke lift dulu, karena posisinya ini alatnya yang digunakan untuk bubut. Nah, ini mahal rek, rung iso kuat tuku nek kaya ngene iki ceritane yo. Mahal. Jadi ini kita ke dealer aja lah, bayar 150 wis rampung gitu. Sebelah tapi ya. Ingat, sebelah 150. Jadi kalau kanan kiri yo 300.000 lah. Nah, ini udah dibuka. Sudah dibuka dan ini masih mau dipersiapkan, udah diangkat juga mobilnya ke lift. Ini sudah pasang alatnya, dan kita lihat seperti apa olengnya setelah nanti dipasang alat. Nanti kelihatan olengnya seberapa parah. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang memiliki mobil yang remnya bermasalah bunyi ataupun bergetar remnya di kecepatan tertentu, pedalnya bergetar gitu, itu harus dilakukan pembubutan. Kalau enggak ya diganti gitu. Kalau enggak mau dibubut ya ganti piringan cakramnya. Kalau enggak ya dibubut seperti ini. Pembubutan itu ada dua macam ya. Pembubutan dengan cara seperti ini di tempat rematching kayak gini, atau dibubut di tempat bubut biasa. Itu kita lepas piringannya, kita bubut di sana, kita pasang lagi. Dan kasusnya di mobil ini itu bubut yang seperti itu, yang kita lepas piringannya sudah dilakukan berapa kali ya? 3 kali, dan tidak ada yang berhasil. Yang berhasil cuma sebelah kirinya itu berhasil. Yang sebelah kanan ini karena olengnya terlalu tinggi, besar olengnya. Ini masih diputar, alatnya dipasang, masih dicek. Nah, kita mau cek nih olengnya seberapa parah ya. Olengnya parah banget tuh, Mas. Karena kalipernya itu sampai bunyinya gitu. Jadi kalau di rem itu bunyi kalau pelan ya, tapi kalau kenceng enggak. Nah, ini tuh olengnya kelihatan tuh. Itu kan piringannya ngoleng-ngoleng tuh. Padahal itu diputar, posisinya udah dibaut semua, dipasang. Sama seperti ketika mobil itu dijalankan, akan seperti itu olengnya. Ya, oleng kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Nah, seperti ini ya posisinya.
Ini masih dicek dulu. Ini kita mau bubut. Karena parah seperti ini kemungkinan bisa sampai 3 kali bubut atau 4 kali bubut. Tapi mudah-mudahan 4 kali bubut selesai lah urusannya ya. Jadi ini proses pembubutannya. Ini gram-gramnya pada keluar semua, bekas-bekas piringan cakram yang dibubut. Nah tuh lihat tuh, kelihatan kan olengnya, oleng gitu ya. Geol, gutak gitu ya. Itu geol tuh posisinya piringannya. Tuh, sit gitu, bunyi tuh, sek gitu. Tuh. Nah, seperti itu. Jadi ketika pakai bubut di tempat seperti ini benar-benar kelihatan, dan bubut yang benar untuk piringan cakram dan tidak perlu mengeluarkan uang berkali-kali lipat karena posisinya harus berulang-ulang. Ya harus seperti ini alatnya, jadi kita bubut di tempat, jadi itu hasilnya lebih maksimal, jadi nggak perlu diganti piringannya. Kalau biasanya kan kalau bengkel-bengkel itu sekali bubut 2 kali bubut dia nggak berhasil, yo ganti wae pak gitu. Tapi kita usahakan nggak ganti, kita usahakan semaksimal mungkin kita perbaiki ketika piringan cakram itu masih tebel, karena ketebalannya itu kan ada minimumnya, jadi masih belum masuk ke minimum kita masih bisa bubut. Tapi kalau sudah tipis ya kita nggak berani karena ada minimumnya, ada ukurannya. Setiap masing-masing mobil beda-beda loh ya, ukuran minimum untuk tebelan piringan cakram itu beda-beda tiap-tiap masing mobil, apalagi macam-macam mereknya. Nah itu kelihatan tuh, udah mulai kelihatan ya olengnya. Ini mungkin bubut kalau kayak gini nih sampai 3 kali bubut baru bersih. Jadi yang hitam itu belum terbubut, dan yang putih itu yang sudah terbubut. Nanti kelihatan olengnya seberapa parah. Nah seperti itu teman-teman semua yang punya kendaraan rem itu tolong dijaga. Terus penggunaan kampas rem itu usahakan yang ori biar nggak bunyi, nggak baret-baret. Dan kalau baret-baret itu ya harus dibubut juga seperti ini. Kalau kanan kiri 300.000, kalau sebelah 150.000, karena ini kasus yang sebelah yang rusak, jadi sebelah aja biar mengirit budget, jadi nggak perlu dua-duanya. Tapi insya Allah hasilnya maksimal ya, karena kita sudah periksa, benar-benar kita periksa, kerusakan hanya sebelah aja. Walaupun dealernya tadi sempat waktu pas penerimaan itu di depan di servis advisernya itu, kenapa nggak dua-duanya pak? Saya bilang yang bermasalah cuma sebelah kanan. Yakin yang masalah sebelah kanan? Oh iya, very yakin, saya bilang gitu. Tapi ya insya Allah ini sudah saya periksa sampai berkali-kali untuk menentukan kerusakannya di piringan cakramnya. Dan ini hasilnya seperti ini, lihat tuh, belang-belangnya kelihatan banget. Nanti kalau udah diberhentikan kelihatan tadi, parah yo belangnya. Jadi teman-teman semua kalau ganti kampas rem harapannya yang ori, karena yang ori itu pertama itu lebih awet dibandingkan yang KW ataupun yang di bawahnya. Terus berikutnya kepakeman juga akan berbeda, jadi jarak pengereman itu akan lebih pendek dibandingin kita pakai yang biasa, karena ada speknya macam-macam. Jadi ada unsur-unsur safety di situ kan. Nah, rem itu utama untuk menghentikan laju kendaraan, jadi memang benar-benar harus, terutama yang depan. Kalau di bengkel saya kalau ganti kampas rem depan itu saya harapkan ori, karena itu menyangkut keselamatan si pengemudi dan penumpangnya. Jangan sampai gara-gara uang 100.000 terjadi laka karena remnya nyeplos atau remnya bunyi atau remnya brodoli gitu kan. Ada dulu itu ke bengkel karena remnya itu copot kampas remnya dari besinya karena pakainya rem biasa. Jadi kan itu sangat-sangat berbahaya ketika dibutuhkan sistem pengereman yang bagus, ternyata remnya nggak maksimal kerjanya. Jadi kalau rem saya biasanya kalau di bengkel depan harus ori. Kalau belakang itu bisa KW ataupun nomor 2-nya, enggak masalah, karena utamanya kalau pengereman itu sistemnya di depan. Jadi ada gaya inersia. Kalau pas pengereman itu kan kecepatan 100 atau 60 itu kan pasti akan beban itu pindah ke depan semua ketika direm. Nah seperti itu. Jadi kemampuan rem yang depan itu sangat harus diperhatikan safety-nya. Nah ini lihat nih tuh, yang putih itu yang sudah kena bubutnya.
yang hitam itu karena posisinya olengnya sangat parah, jadi separuh olengnya. Nah seperti ini biasanya sampai nanti dua kali bubut nanti seperti apa hasilnya. Tapi kalau belum bersih juga nanti 3 kali bubut. Berarti bayarnya itu ya tetap 150, tetap bayar tetap 150, tapi prosesnya pembubutan sampai 3 kali ini. Nah seperti itu biar hasilnya maksimal. Jadi kita nggak langsung bubut dalam, biar hasilnya maksimal, dikit-dikit kita biar tahu juga olengnya seberapa parah. Seperti itu semuanya rekan-rekan, teman-teman dan para subscriber saya. Jadi kalau untuk piringan cakram depan itu baiknya kalau mau bubut itu pakai alat yang seperti ini. Repotnya kalau pakai seperti ini saya harus nganter ke dealer, terus kemudian ngantri sampai setengah hari, bengkel saya terbengkalai. Seperti itu. Bisa langsung aja ke dealer yang memiliki alat bubut seperti ini, nggak mahal kok, hampir sama aja. Ketika saya bubut di luar itu biayanya 120.000 dan ini 150.000. Price 30.000 tapi hasilnya kan maksimal gitu, lebih dari 30 lebih mahal 30.000 tapi hasilnya kan maksimal. Nah seperti itu teman-teman semuanya. Kalau ganti kampas rem, beda antara ori dan tidak paling sekitar 200 sampai 250.000. Tapi yang pertama piringan cakramnya lebih awet, yang kedua itu safety-nya, yang ketiga bunyi-bunyinya, yang keempat itu yo lebih aman di hati gitu, karena posisinya rem itu pasti maksimal lah kemampuannya gitu ya. Ini kita tunggu prosesnya seperti ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe yang belum subscribe, dan terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran selalu usahanya. Saya cuma bisa berterima kasih, sementara ini belum bisa memberikan apa-apa, paling cuma bagi-bagi ilmu ya seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan jadi masukan kalau ada ya pas kerusakan apa gitu. Oh ya, kasusnya ini kan untuk Mitsubishi Lancer ini remnya bunyi engkrot ketika jalan pelan. Jadi habis kecepatan tinggi digeber-geber jauh, kecepatan 100 120 di rem udah panas, terus ketika pelan paling lari kecepatan sekitar 10 km per jam, kita injak remnya pelan-pelan itu bunyi engkrot gitu, seperti itu. Jadi ya itu kasusnya cuma bunyi engkrot tapi kan risih gitu, kayak ada yang lepas gitu. Nah ini sudah 2 kali bubut, belum bersih juga, masih ada yang hitam itu. Jadi ini harus sampai 3 kali bubut. Mudah-mudahan 3 kali sudah bersih lah, biar nggak habis di bubut tipis piringannya. Tipis juga bahaya karena bisa pecah ketika panas, nggak mampu menahan beban, jadi bisa pecah piringannya kalau terlalu tipis. Dan ini kalau diganti, kalau untuk Mitsubishi ya saya yakin harganya di atas 800.000 dan barangnya belum tentu ada. Kalau yang ori ya, kalau yang online ya pasti lebih murah. Jadi teman-teman semua itu harus bisa membedakan antara barang online ori sama online dealer, itu pasti barangnya berbeda, nggak mungkin sama. Yang sama paling cuma bungkus cetok gitu. Kalau kualitas saya yakin itu beda. Saya udah sering sekali dapat komenan itu beli online aja lebih murah, ya lebih murah tapi kan kualitasnya kan pasti beda jauh, itu udah pasti. Kita ada jaminannya kalau ke dealer itu kan gitu. Pasti ori dan itu sudah dibuat dengan quality control yang bagus lah gitu, seperti itu. Ini kita di bengkel Daihatsu, ada teman saya di sini, jadi dulu satu letting sama saya di Astra. Jadi kita beda jalur, saya buka usaha sendiri, beliaunya masih di Astra sebagai SA atau service advisor. Nah udah bersih nih sekarang nih, udah ketiga ya, ini udah ketiga, sudah bersih 3 kali bubut. Nah seperti ini teman-teman semua, kalau udah bersih jadi dia putih semuanya, udah nggak ada hitamnya. Kita lepas alatnya. Mudah-mudahan ini sudah tidak ada masalah lagi, karena saya nggak enak juga harus ngurusin mobil ini terus. Mobilnya masalah terus gitu kan, saya juga nggak enak gitu, bolak-balik cuman ngurusin rem aja. Ya udah, waktu ini saya habiskan hari ini untuk ngurusin nyelesain ini, walaupun di bengkel ada 9 unit mobil yang saya terbengkalai. Mohon maaf sebelumnya, sing di bengkel ada 9 unit belum tak kerjain. Ini sekarang tinggal dirapikan dan persiapan kita untuk pulang langsung cus
ke bengkel. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan komen. Nah, kita sekarang persiapan mau kita tes sambil kita bawa jalan langsung pulang aja lah. Ini udah dipasang banyak ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Tak tunggu. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan cuma ngantrinya aja yang lama posisinya ngantri karena nggak booking service di dealernya, dan kita hanya melakukan perbaikan yang saya nggak punya alatnya itu untuk bubut di tempat seperti itu karena mahal sekali, puluhan juta alatnya, jadi nggak memungkinkan saya untuk membeli seperti itu. Mangan aja wis syukur ya. Jadi kita minta bantuan teman saya seperjuangan dulu yang ada di dealer Daihatsu Solo Baru, dan alhamdulillah semua clear. Biaya perbaikan habisnya sekitar 148.000 untuk satu roda. Kalau kanan kiri satu set itu biayanya sekitar hampir 300.000 ya. Kalau kanan kiri bubutnya di sana di dealer itu bubut di tempat itu hampir 300.000. Seperti itu informasinya, dan ini sudah normal kembali, tidak ada bunyi ketika jalan pelan setelah setelah rem panas ya. Jadi ini kasusnya kalau remnya panas sering buat kencang-kencang terus buat ngerem, kemudian jalan pelan kecepatan 10 km per jam, kemudian remnya diinjak sedikit itu akan bunyi ngkret gitu. Nah seperti itu, dan ini sudah alhamdulillah is oke lah gitulah, wis aman lah. Mudah-mudahan insya Allah tidak terjadi hal-hal yang seperti itu lagi. Mumet ya aku san. Begitu ya, terima kasih semuanya teman-teman, komen di bawah, dan see you next time di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa berdoa dan bersyukur setiap melakukan kegiatan. Kita pulang ke bengkel, sudah ditunggu ada 9 mobil unit bengkel. Jadi ya maaf yang sudah nunggu di bengkel, posisinya subscriber ada yang nunggu di bengkel 1,5 jam. Saya belum sampai bengkel, mohon maaf sekali. Jadwal yang kita tentukan itu agak meleset dikit karena saya harus menyelesaikan mobil patwal ini. Makasih ya. Saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.